Enggak ah, ibu masih capek. Kamu sama Ibu Mila dulu aja ya. Ibu mah mau duduk sambil menonton kalian aja. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ibu Erni adalah seorang wanita yang mencapai puncak di usia 40 tahun. Sebagai seorang janda, ia tidak pernah kehilangan daya tarik. Ia cantik, menarik, dan yang terpenting, ia mandiri secara finansial. Perkebunan sawit yang ia miliki membentang luas, menjadikannya sosok yang dihormati dan disegani dalam lingkungan sosialnya. Erni tahu bahwa ia punya segalanya, kecuali satu hal, kebersamaan yang hangat dan rutin. Uang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak bisa membeli waktu yang hilang atau mengisi kekosongan saat malam datang. Di tengah lingkungan tersebut ada Ibu Mila. Mila adalah sahabat karib Erni, tetapi ia menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Mila adalah seorang istri. Namun, status itu tidak serta-merta menjamin kebahagiaan. Suaminya adalah tipikal pria sukses yang menjadikan pekerjaan sebagai istri pertama. Urusan bisnis, meeting, perjalanan keluar kota, semua mengambil alih perhatian suaminya. Mila hidup dalam kesendirian, di dalam rumah yang terlalu besar dan sepi. Ia memiliki suami, tetapi ia merasa tidak dimiliki. Dua wanita ini, Erni yang bebas tetapi sepi, dan Mila yang terikat tetapi kesepian, menemukan titik temu yang kuat dalam persahabatan mereka. Keduanya membentuk geng sosialita, menjadikan hangout, belanja, dan lari pagi sebagai pelarian rutin. Mereka mengisi hari dengan kegiatan bersama untuk memastikan tidak ada waktu luang yang bisa diisi oleh pikiran-pikiran yang mengganggu tentang kesepian dan kekosongan hidup masing-masing. Persahabatan mereka begitu dekat hingga tidak ada rahasia, terutama soal topik pria. Ini bukan hanya obrolan santai, tetapi semacam ritual menguji diri. Saat mereka melihat pria muda atau tampan melintas, keduanya akan saling tatap dan memulai permainan. "Lihat Mil, matanya seperti mencari kita," ujar Erni suatu kali dengan nada bercanda namun serius. Mila tertawa kecil. "Kau ini, jangan main-main." Tapi memang, kalau aku senyum sedikit, dia pasti menoleh. Permainan mereka sederhana, melontarkan senyum menggoda, kontak mata yang agak lama, atau bahkan kedipan mata yang berani. Tujuannya bukan untuk menjalin hubungan, tetapi untuk validasi. Ini adalah cara mereka untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa daya tarik mereka, meskipun usia sudah di kepala 4, belum meredup. Ini adalah cara mereka mencari pengakuan instan bahwa mereka masih bisa disukai dan dicari. Tentu saja banyak pria yang terpancing. Senyum menggoda dari dua wanita berkelas seperti mereka adalah magnet yang kuat. Beberapa pria akan nekat menyapa, bergabung di meja mereka, atau bahkan menawarkan traktir makan malam. Tapi semua itu selalu berakhir dengan tawa dan tepukan pundak. Tidak ada tindak lanjut. Erni menjaga kebebasannya, dan Mila menjaga status pernikahannya. Batasan itu sangat tipis, tetapi sejauh ini selalu mereka jaga dengan baik. Itu hanya kesenangan mengisi waktu, bukan pengkhianatan yang sesungguhnya. Suatu malam setelah seorang pria muda mencoba berlama-lama duduk di dekat mereka, Mila menarik napas panjang. "Terkadang aku berpikir, apakah suamiku melihatku setertarik itu lagi?" tanya Mila, suaranya pelan dan reflektif. Erni memegang tangan sahabatnya, pandangannya lurus. "Kita semua tahu jawabannya, Mil. Kalau suamimu sibuk dengan pekerjaannya, ya sudah. Kita sibuk dengan kesenangan kita sendiri. Itu adil." Erni selalu bersikap tegas. Ini hanya lelucon. Tapi ia tahu betul. Bagi Mila, perhatian kecil dari pria asing ini jauh lebih berarti daripada sekedar lelucon. Itu adalah obat untuk hatinya yang diabaikan. Dan bagi Erni sendiri, ini adalah cara untuk meyakinkan diri bahwa status janda tidak membuat nilainya berkurang. Sore itu, Ibu Erni dan Ibu Mila berada di salah satu mal pusat perbelanjaan paling elit di kota. Suasana mal yang ramai, dengan lalu lalang manusia dan etalase toko yang berkilauan adalah latar sempurna bagi ritual rutin mereka. Mereka baru saja selesai berbelanja dan sedang berjalan santai, mengobrol tentang rencana liburan yang masih berupa wacana.
Fokus utama mereka saat itu adalah menikmati kehadiran satu sama lain dan melupakan sejenak masalah pribadi. Tiba-tiba, mata mereka menangkap sosok yang membuat langkah kaki keduanya melambat, hampir serentak. Firman. Ia adalah seorang mahasiswa, terlihat dari tas ranselnya yang berisi laptop dan buku. Namun yang menarik perhatian bukan hanya usia mudanya, tetapi postur tubuhnya yang tegap dan wajahnya yang tampan. Aura mudanya memancarkan energi yang kontras dengan lingkungan mereka yang didominasi oleh pria-pria mapan berusia paruh baya. Bagi Ernie dan Mila, Firman adalah target game yang sempurna. "Mil, lihat yang itu," bisik Ernie, nadanya menunjukkan ketertarikan yang tak terbantahkan. Matanya mengunci sosok Firman yang sedang berjalan santai. Mila tersenyum miring, sebuah senyum penuh tantangan. "Ya ampun, ini baru namanya vitamin yang dosisnya pas. Sudah lama kita tidak melihat yang seperti ini." Perasaan ingin mendekati Firman begitu kuat, melampaui sekadar candaan rutin mereka. Ada dorongan yang lebih dalam kali ini. Seolah mereka berdua ingin membuktikan pada target yang lebih tinggi bahwa mereka masih mampu menarik perhatian. Keduanya saling mengedipkan mata, seolah berkata, "Ayo kita mainkan." Mereka berdua berjalan mendekat ke arah Firman dan melemparkan senyum terhangat mereka. Senyum yang biasanya langsung meluluhkan pria manapun. Awalnya, Firman tampak cuek. Ia hanya memberikan anggukan singkat dan berlalu. Reaksi yang dingin ini justru membangkitkan naluri kompetitif di antara kedua wanita tersebut. "Dia tidak terikat? Menarik sekali," gumam Ernie. Ia merasa sedikit tertantang. "Dia pasti sedang terburu-buru, Mari kita coba lagi. Sedikit sentuhan lebih," balas Mila. Mereka berbalik, mengejar Firman hingga di dekat area eskalator. Ernie yang paling berani mengambil inisiatif. "Hei, maaf mengganggu. Kami hanya ingin bilang kamu terlihat familiar. Apakah kamu sering ke sini?" tanya Ernie dengan nada ramah dan berkelas. Firman berhenti. Ia menoleh, wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan, namun tetap sopan. "Oh tidak, saya hanya lewat. Saya mahasiswa di universitas seberang." Percakapan pun terjalin. Ernie dan Mila berhasil menarik Firman ke dalam obrolan yang santai dan penuh pujian halus. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, mulai dari kuliah hingga tren terkini. Dalam obrolan itu, energi dan pesona kedua wanita matang ini bekerja efektif, memecah dinding kecuekan Firman. "Kami mau makan malam sebentar di restoran seberang. Kamu mau bergabung dengan kami, Firman?" ajak Ernie, suaranya mengandung otoritas yang sulit ditolak. Firman yang tadinya enggan, kini merasakan daya tarik dari tawaran tersebut, dan mungkin juga dari dua wanita yang jelas-jelas kaya raya di depannya. Ia akhirnya mengiyakan. Saat mereka sedang menikmati hidangan mewah, Ernie, sang janda bebas, mengambil langkah maju. Ia memandang Firman lurus, tanpa basa-basi, memasukkan unsur kegembiraan dalam suaranya. "Firman, kamu sangat menyenangkan. Aku ingin menyimpan kontak kamu. Siapa tahu besok lusa aku butuh bantuan mendadak. Berapa nomor WA kamu?" Firman menyebut nomornya. Ernie dengan cepat menyimpannya. Namun, Mila yang duduk di samping Ernie tidak diam saja. Sambil pura-pura membalas pesan di ponselnya, ia mendengarkan dengan seksama dan mengetik cepat. Ia menyimpan nomor Firman secara diam-diam. Ia tahu ini bukan lagi sekedar game untuk Ernie dan ia pun merasakan hal yang sama. Firman adalah pelarian nyata dari kesepiannya. Ketika makan malam selesai, kedua wanita itu berpamitan dengan Firman. Tetapi di benak mereka sudah ada rencana yang berbeda. Di dalam mobil mewah mereka, Mila memecah keheningan. "Dia sangat muda, terlalu tampan untuk jadi teman ngobrol." Ernie menyetir, pandangannya fokus pada jalanan, namun hatinya sudah terbelah fokus. "Iya, Mil. Dia sangat berbeda. Tapi, ingat, aku yang minta nomornya duluan. Permainan ini mulai terasa nyata." Mila hanya tersenyum samar, namun di dalam hati, ia tahu bahwa nomor yang ia simpan secara sembunyi-sembunyi itu adalah tiketnya untuk mencoba merebut perhatian yang selama ini ia idam-idamkan. Meskipun itu berarti mengkhianati sahabatnya sendiri.
Sejak pertemuan di mall itu, layar ponsel Firman menjadi sangat sibuk. Ada 2 notifikasi yang paling sering muncul, datang dari 2 kontak yang ia simpan dengan nama Ibu Erni, Sawit, dan Ibu Mila, sahabat Erni. Kedua wanita itu sama-sama intens, mengirim pesan yang penuh perhatian. Awalnya, Firman merasa risih. Ia mahasiswa yang fokus pada tugas dan masa depannya. Berurusan dengan 2 wanita matang yang kaya raya ini terasa seperti beban dan membingungkan. Apalagi salah satunya adalah istri orang. Firman tahu, ini adalah situasi berbahaya. Namun, kerisihan itu perlahan sirna. Kedua wanita itu tidak hanya mengirim pesan, mereka juga menawarkan sesuatu yang sulit ditolak oleh seorang mahasiswa, yaitu kemudahan finansial. Uang saku tambahan, belikan buku kuliah atau sekedar transfer dana kecil dengan alasan uang lelah. Firman, meskipun tampan dan tegap, berasal dari keluarga sederhana. Melihat peluang ini, ia memutuskan untuk memanfaatkan keadaan. Ia bermain aman, membalas pesan keduanya secara seimbang, menjaga agar Erni dan Mila tidak saling mencurigai. Di balik layar ponsel, persaingan antara Erni dan Mila terjadi secara tak kasat mata. Erni sebagai seorang janda bebas merasa lebih berhak. Ia lebih terbuka dalam menunjukkan ketertarikannya. Firman, kamu mau laptop baru? Saya bisa belikan yang terbaik. Anggap saja hadiah karena kamu sudah mau menemani janda kesepian seperti saya. Tulis Erni. Di sisi lain, Mila harus bermain lebih hati-hati. Ia harus pandai mencari celah saat suaminya sedang tidak ada di rumah atau sedang sibuk. Namun kesepiannya membuat ia berani mengambil risiko. Mila menyalurkan perasaannya melalui perhatian yang mendalam, mencoba membeli waktu Firman dengan uang dan ajakan bertemu. Suatu sore, Mila mengambil langkah ekstrim. Tanpa memberitahu Erni, ia mengajak Firman bertemu di kafe yang cukup jauh dari area hangout mereka biasa. Mila ingin memiliki Firman sendirian, merasakan perhatian penuh tanpa dibagi. Ketika mereka bertemu, Mila langsung menunjukkan perhatian. Ia bersandar mesra, bermanja-manja, dan berbicara tentang betapa ia merindukan perhatian. Firman, terpengaruh oleh perhatian dan suasana yang nyaman, merespon dengan senyuman, menerima uang saku yang diberikan Mila. Momen itu seharusnya menjadi rahasia, tetapi takdir berkata lain. Kebetulan, Ibu Erni sedang berada di kafe yang sama, sedang rapat kecil dengan klien bisnisnya. Erni melihat pemandangan itu. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena terkejut, melainkan karena rasa sakit dan pengkhianatan yang tiba-tiba menusuk. Di sana, di depannya, sahabat baiknya, Mila, sedang asyik berduaan dengan pria yang sama-sama mereka dekati. Firman dan Mila terlalu asyik dalam dunia kecil mereka sehingga tidak menyadari kehadiran Erni. Erni memilih untuk tidak mendekat, ia hanya melihat dari jauh, menyimpan amarah itu di dalam hati. Rasa cemburu yang selama ini tidak pernah ia rasakan dalam permainan uji diri mereka, kini meledak. Ini bukan lagi lelucon. Setelah Firman dan Mila pulang, Erni menunggu beberapa saat. Menenangkan diri, ia segera menelpon Firman. Firman, kamu di mana sekarang? Tanya Erni. Suaranya tenang, tetapi Firman bisa merasakan ada ketegangan yang tertahan. Di rumah, Bu. Sedang mengerjakan tugas. Kenapa, Bu Erni? Erni tidak basa-basi. Jangan bohong, Firman. Saya lihat kamu dengan Mila di kafe. Apa maksudnya ini? Suasana hening. Firman terkejut. Ia tahu permainan seimbang yang ia mainkan telah terbongkar. Bu Erni, maafkan saya. Saya hanya apa? Bukankah saya yang pertama meminta nomor kamu? Ini bukan tentang uang, Firman. Ini tentang perasaan. Saya cemburu. Kamu seolah lebih memilih dia yang sudah punya suami. Kata Erni, kali ini emosinya sedikit meluap. Firman menyadari cemburu Erni adalah sinyal bahwa hubungan ini telah melewati batas pertemanan. Untuk meredakan amarah Erni, dan mungkin juga karena ia tertarik pada sosok Erni yang mandiri dan dominan, Firman menawarkan janji. Saya sungguh minta maaf, Bu. Saya tidak bermaksud membuat Ibu cemburu. Sebagai gantinya, besok saya akan menemani Ibu Erni. Sehari penuh, semalam suntas, kita hanya berdua, tidak ada Mila. Bagaimana? Erni tersenyum tipis di ujung telepon. Permintaan maaf dan janji tersebut berhasil meredakan amarahnya. Baginya, janji itu adalah pengakuan status. Ia telah menang di putaran ini. Baiklah Firman, saya pegang janji kamu. Jangan sampai saya melihat kamu berduaan dengan Mila lagi. Balas Erni,
Nadanya kini penuh kemenangan. Keesokan harinya, Ernie sudah mengatur rencana untuk menggunakan janji Firman itu semaksimal mungkin, tanpa menyadari bahwa kecemburuan itu kini sudah tertanam di hati kedua sahabat itu. Keesokan harinya, Ernie menjemput Firman. Ernie memastikan semuanya berjalan di bawah kendalinya. Ia tidak ingin ada gangguan, terutama dari Mila. Hari itu adalah penegasan kekuasaan dan statusnya sebagai yang lebih berhak. Firman, di sisi lain, menjalankan perannya dengan baik. Ia menikmati hari libur yang sepenuhnya dibiayai dan dipenuhi perhatian, meski ia tahu ini adalah kompensasi atas rasa cemburu Ernie. Mereka menghabiskan siang hari dengan santai, menonton film di bioskop, makan siang mewah, hingga berputar-putar di toko buku kampus tempat Firman biasa menghabiskan waktu. Ernie menikmati setiap momen itu. Ia merasa kembali muda. Dan yang paling penting, ia merasa diinginkan secara eksklusif. "Tugasku banyak, Bu Ernie, tapi hari ini rasanya seperti liburan dari dunia nyata," ucap Firman saat mereka menikmati kopi di sore hari. Ernie tertawa, suaranya terdengar puas. "Justru itu, kamu perlu tahu, tidak semua yang matang itu membosankan. Kalau saya yang menemani, kamu tidak akan sibuk dengan hal-hal biasa." Malam harinya, Ernie mengajak Firman ke tempat karaoke pribadi yang mewah. Di sana, suasana menjadi semakin akrab. Di tengah musik dan lampu yang remang-remang, ikatan emosional Ernie terasa semakin kuat. Ia bukan hanya mencari validasi, tapi mencari pendamping yang bisa mengisi celah di hatinya. Firman, dengan senyum dan tatapan matanya yang selalu terpelihara, sukses membuatnya merasa menjadi wanita yang paling istimewa. Setelah puas berkaraoke, Ernie memutuskan untuk membawa Firman ke rumahnya. Rumah besar Ernie yang sepi terasa sempurna untuk mengakhiri hari itu. Mereka duduk di sofa ruang keluarga yang luas. Ernie menuangkan minuman dingin dan obrolan mereka melunak, membahas impian dan masa depan. "Kamu anak yang cerdas, Firman. Masa depanmu cerah sekali. Saya suka ambisi kamu," kata Ernie, pandangannya tidak lepas dari wajah Firman. Firman merasa sedikit tersanjung. "Terima kasih, Bu Ernie. Ibu sangat baik dan inspiratif." Saat Ernie sedang asyik menikmati momen eksklusifnya, di luar dugaannya, bel rumah berbunyi. Ernie terkejut. Siapa yang berangi datang selarut ini? Saat pintu dibuka oleh asisten rumah tangga, muncullah Mila. Wajah Mila menunjukkan campuran kepura-puraan dan kekhawatiran. Maaf mengganggu malam-malam begini. Aku tadi ingat, sepertinya aku lupa membawa jam tangan mahal pemberian suami. Aku yakin terjatuh di sini saat kita lari pagi kemarin," kata Mila mencari alasan yang masuk akal. Namun, ketika mata Mila mengangkat sosok Firman duduk santai di sofa ruang tamu Ernie, sandiwara itu hampir runtuh. Kejutan di wajah Mila tidak bisa disembunyikan. Jam tangan? Tentu saja itu hanya alasan. Mila datang karena seharian ia menghubungi Firman tetapi ponselnya tidak aktif, dan insting cemburunya langsung mengarah pada satu nama, Ernie. "Firman, kamu di sini?" tanya Mila, suaranya sedikit bergetar, mencerminkan kekecewaan dan pengkhianatan yang mendalam. Firman dan Ernie saling pandang. Mereka tahu, kecemburuan itu kini sudah menjadi bumerang. Ernie mencoba bersikap tenang dan dominan. "Oh, Mila, kebetulan Firman memang sedang menemaniku seharian. Dia sedang menepati janji. Kita sedang ngobrol ringan saja." Mila tidak mudah dibujuk. Ia berjalan mendekat, tatapannya tajam. "Janji apa, Kenapa Firman tidak bilang dia bersamamu? Kenapa teleponnya mati?" Ernie tahu ia harus meredakan ketegangan ini demi persahabatan mereka, meskipun ia baru saja memenangkan perebutan ini secara sepihak. "Mila, dengarkan. Aku cemburu melihatmu di kafe bersamanya kemarin. Kamu tahu aku janda, aku yang lebih membutuhkan temuan. Kami hanya menghabiskan waktu bersama agar aku tidak marah lagi padamu. Kami tidak melakukan apa-apa, sungguh. Kami sahabat, Mil. Tolong jangan merusak persahabatan kita karena ini. Aku hanya ingin ditemani," jelas Ernie, nada suaranya berubah menjadi lebih memohon dan terharu. Firman ikut menimpali, meyakinkan Mila bahwa ia hanya menemani Ernie untuk meredakan amarah sahabatnya. Mila menatap Firman, kemudian beralih ke Ernie. Ia melihat ketulusan dan sedikit manipulasi di mata Ernie, dan ia sadar ia tidak punya hak untuk cemburu sebesar itu, mengingat ia adalah istri orang. Ia menekan rasa sakitnya. "Baiklah, aku mengerti. Aku minta maaf sudah curiga.
Aku terlalu posesif terhadapmu sebagai sahabat. Aku lega. Kamu baik-baik saja, kata Mila berusaha keras tersenyum. Di mata Ernie, ia melihat lega bercampur kemenangan. Di mata Firman, ia melihat dirinya sebagai hadiah rebutan. Meskipun ada kata damai, Mila tahu pengkhianatan kecilnya di kafe dibayar lunas dengan pengkhianatan yang lebih besar malam ini. Perdamaian yang mereka capai malam itu sangat rapuh, dan Firman kini tahu betapa berharganya ia bagi kedua wanita ini. Setelah insiden di rumah Ernie, di mana perdamaian rapuh berhasil mereka capai, Ernie dan Mila menyadari satu hal. Hubungan mereka butuh penyegaran, dan Firman adalah pusat dari kegembiraan yang mereka cari. Suatu hari, saat mereka sedang makan siang santai, Mila membuka pembicaraan serius. Kita butuh pergi, jauh dari kota ini, jauh dari drama kecil kita. Kita perlu liburan yang benar-benar bisa membuat kita melupakan sebentar semua masalah. Usul Mila, wajahnya tampak serius sekaligus bersemangat. Ernie setuju. Ide bagus, tapi kemana? Aku ingin tempat yang benar-benar bisa kita nikmati. Bali, 3 hari 2 malam. Kita sewa villa yang punya kolam renang pribadi. Tapi, Mila jeda. Matanya menatap Ernie. Kali ini, kita ajak Firman. Ernie terkejut. Meskipun diam-diam ia merasa senang. Ia tahu Mila masih tertarik pada Firman. Tetapi Mila lah yang mengajukan ide membawa Firman. Ini adalah langkah maju yang berani dari seorang istri. Kamu yakin, Mil? Aku kira kamu sudah selesai dengan drama rebutan ini. Tanya Ernie mencoba membaca niat sahabatnya. Mila tak senyum. Senyum yang menyimpan banyak rahasia. Aku tahu, aku istri orang. Tapi kita sudah berdamai kan? Kita berdua menyukai Firman. Kenapa kita tidak nikmati saja kebersamaannya bertiga? Sebagai sahabat anggap saja ini liburan persahabatan dengan pemandu yang tampan. Ernie setuju. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat ikatan di depan Firman. Kini dengan restu, walaupun semu dari Mila. Firman tentu saja diundang. Dan melihat tawaran liburan gratis di Bali, ia menyambutnya dengan senang hati. Ini adalah pekerjaan sampingan yang sangat menguntungkan. Maka rencana pun disusun. Mila harus memastikan kebohongannya meyakinkan. Ia meminta izin kepada suaminya, meyakinkan bahwa perjalanan ke Bali ini murni urusan persahabatan antara dua wanita kaya yang perlu refreshing. Aku hanya pergi berdua dengan Ernie, sayang. Jangan khawatir. Tidak akan lama, hanya 3 hari. Kamu bisa fokus pada pekerjaanmu, kata Mila pada suaminya. Suaranya dipenuhi kepastian. Suaminya yang sibuk tanpa curiga langsung memberikan izin. Bukankah Mila berlibur dengan Ernie, sahabatnya yang seorang janda terhormat? Mana mungkin terjadi hal buruk? Mereka pun berangkat. Setibanya di Bali, mereka menyewa sebuah villa mewah. Di sana selama 3 hari, mereka menciptakan dunia kecil mereka sendiri. Momen-momen di Bali sangat intens. Mereka bertiga bersenang-senang, mengunjungi pantai, mencoba masakan lokal, dan menghabiskan malam di villa dengan karaoke dan minuman ringan. Firman, kamu mau coba lagu ini? Suara kamu bagus sekali, seperti penyanyi muda. Puji Ernie. Tatapannya penuh arti. Kenapa kamu tidak duduk di dekatku, Firman? Di sini lebih nyaman. Jangan terlalu dekat dengan Ernie, nanti dia cemburu lagi. Balas Mila dengan nada bercanda yang menyimpan persaingan nyata. Firman yang terbiasa menjadi pusat perhatian mereka, menikmati perannya. Ia tertawa, melayani kedua wanita itu dengan baik, memberi perhatian seimbang. Ia tahu persis bagaimana membuat Ernie merasa spesial sebagai wanita yang ingin menjadi pasangannya. Dan pada saat yang sama, membuat Mila merasa dilihat sebagai wanita yang menarik meskipun ia terikat. Suatu malam saat Ernie sudah tidur, Mila duduk di teras villa, memandang kolam renang. Firman datang menghampirinya. Bu Mila belum tidur. Angin malam di sini dingin. Sapa Firman. Mila menoleh, tatapannya sendu. Aku tidak bisa tidur, Firman. Aku hanya berpikir, kenapa kita harus menciptakan kebahagiaan yang rumit seperti ini? Firman terdiam. Ia tahu kerumitan itu berpusat pada status Mila. Bu Mila, saya mengerti.
tapi kita semua bahagia di sini. Jawab Firman, mencoba meringankan suasana. Iya, kita bahagia, tapi kebahagiaan ini ada batas waktunya, Firman. Aku harus kembali kepada suamiku. Dan Ernie, dia janda. Dia pantas mendapatkan kebahagiaan yang permanen. Kata Mila, suaranya mulai dipenuhi penyesalan. Mila menyadari, semakin lama ia menikmati kebersamaan ini, semakin dalam luka yang akan ia torehkan pada dirinya sendiri dan pada persahabatan mereka. Liburan di Bali ini titik balik kesadaran. Begitu mereka mendarat kembali ke kota, segalanya harus berubah. Kepulangan dari Bali menjadi batas waktu yang jelas bagi Ibu Mila. Kehangatan dan kegembiraan selama 3 hari itu memberinya kesenangan, tetapi juga kesadaran pahit. Ia adalah istri orang. Sejak awal ia tahu ia berjalan di atas tali tipis, tetapi momen di Bali terasa seperti puncak pengkhianatan emosionalnya, sebuah pengkhianatan yang tidak mungkin diubah menjadi hubungan yang sah. Firman adalah pelarian dari kesepian, tetapi bukan masa depan yang layak ia perjuangkan dengan cara melukai status pernikahannya. Mila menyadari, semakin lama ia menahan Firman dalam permainan rahasia ini, semakin dalam ia melukai dirinya, suaminya, dan terutama persahabatannya dengan Ernie. Di sisi lain, Ernie adalah seorang janda yang mandiri, mencari pendamping sejati. Ernie punya hak dan status untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Mila akhirnya mengambil keputusan yang berani dan penuh pengorbanan. Ia mengajak Ernie berbicara empat mata. Suasananya tenang, jauh dari hiruk-pikuk geng sosialita. Aku harus jujur. Liburan kemarin, aku senang, tapi aku sadar. Ini tidak bisa berlanjut. Aku tidak bisa bebas, dan aku tidak bisa meminta Firman untuk terus-terusan bersembunyi. Ucap Mila, suaranya rendah namun penuh ketegasan. Eri menatap sahabatnya. Ia tahu arah pembicaraan ini. Ia tahu Mila pasti masih menyukai Firman. Lalu, apa rencanamu? Kamu mau kita berhenti kontak dengan dia? Tanya Ernie. Mila menggeleng pelan. Ia menatap Ernie dalam-dalam. Pandangan yang dipenuhi cinta seorang sahabat. Bukan. Aku mau kamu yang melanjutkan, Aku rela. Kamu harus menikah dengan Firman. Kata Mila. Ernie terkejut. Keterkejutan yang bercampur dengan rasa haru. Ia tidak menyangka Mila akan menyarankan hal ini. Padahal ia tahu persis betapa Mila sangat menikmati perhatian Firman. Mil, kamu serius? Kamu tahu aku juga punya perasaan pada dia. Tapi, bukankah kamu juga menyukainya? Balas Ernie, suaranya sedikit bergetar. Mila tersenyum. Senyum yang terlihat tulus, meski ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Aku menyukainya. Sangat. Tapi aku sudah punya suami, Dan kebahagiaan yang permanen adalah milikmu. Kamu janda yang berhak bahagia. Firman anak yang baik. Dia akan mengisi kekosonganmu yang selama ini hanya bisa aku isi dengan ajakan belanja. Aku ikhlas, Demi kamu, sahabatku. Aku hanya ingin melihat kamu kembali punya pendamping, punya seseorang yang menemanimu setiap hari. Pengakuan dan kerelaan Mila membuat air mata Ernie menetes. Bukan hanya karena ia kini memiliki jalan terbuka untuk bersama Firman, tetapi karena ia menyadari betapa kuatnya ikatan persahabatan mereka, bahkan di atas persaingan cinta. Saat itu juga Ernie dan Mila memanggil Firman untuk datang. Firman tiba dengan kebingungan. Ketika ia duduk di antara kedua wanita tersebut, Mila langsung berbicara tanpa basa-basi. Ia ingin mengakhiri drama ini secepatnya. Firman, kamu sudah dengar. Kami sudah berbicara. Sekarang, saatnya kamu memilih dengan hati yang tenang. Aku tahu kamu bingung, tapi aku membuatkan keputusan untukmu. Menikahlah dengan Ernie. Kata Mila, tatapannya tegas. Aku rela, asalkan sahabatku bahagia. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ernie adalah wanita yang pantas mendapatkan kamu. Dan kamu pantas mendapatkan stabilitas yang Ernie bisa berikan. Firman merasa terkejut dan terharu. Selama ini ia memang bingung harus memilih siapa. Karena keduanya menawarkan kenyamanan dan perhatian.
Tetapi kerelaan Mila, sebuah pengorbanan yang begitu besar dari seorang istri untuk sahabatnya, membuat Firman melihat sosok Ernie sebagai pilihan yang didukung oleh ketulusan. Firman melihat masa depan yang jelas bersama Ernie. Setelah terdiam sesaat, Firman menatap Ernie, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Mila dengan rasa hormat. Bu Mila, saya sangat menghargai pengorbanan Ibu. Ini adalah kehormatan bagi saya. Jika Bu Ernie mau menerima saya apa adanya, saya akan memilih Bu Ernie. Saya akan menikahi Bu Ernie, jawab Firman dengan mantap. Ernie tak bisa menahan air matanya. Ia memeluk Mila, sementara itu Mila tersenyum lega. Ia telah mengorbankan cintanya, tetapi ia telah mendapatkan kembali kedamaian dan menyelamatkan persahabatannya. Kebahagiaan Ernie kini menjadi kebahagiaan kecilnya yang tersembunyi. Keputusan untuk menikah telah bulat, sebuah janji yang lahir dari kerelaan besar Mila. Namun, jalan menuju pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan. Konflik pertama datang dari pihak orang tua Firman. Mereka adalah orang tua yang menjunjung tinggi tradisi dan status. Menerima seorang janda berusia 40 tahun dengan perbedaan usia yang cukup jauh sebagai menantu bukanlah hal yang mudah. Firman, kamu yakin dia memang wanita baik dan kaya? Tapi kamu masih sangat muda. Banyak gadis seusia kamu yang lebih pantas jadi istrimu. Ujar ayah Firman. Nadanya dipenuhi kekhawatiran yang wajar. Firman yang kini merasa memiliki tujuan yang jelas, berusaha meyakinkan orang tuanya. Ia tidak sendiri. Ernie dengan kedewasaan dan kemapanannya turun tangan langsung. Dan yang paling mengejutkan, Ibu Mila ikut membantu. Mila, sang mantan pesaing, kini menjadi juru bicara utama yang meyakinkan keluarga Firman bahwa Ernie adalah pilihan yang paling stabil dan tepat. Bibi, Paman, saya mengenal Ernie lebih dari siapapun. Dia wanita yang sangat tulus. Firman akan mendapatkan pendamping yang bisa membimbingnya. Ini bukan masalah usia, ini masalah kesiapan dan cinta yang tulus. Saya bersaksi, Ernie akan membahagiakan Firman. Kata Mila dengan penuh keyakinan. Sebuah bukti nyata dari pengorbanannya. Berkat upaya kolektif ini, terutama peran Mila yang tak terduga, hati orang tua Firman pun luluh. Mereka melihat keseriusan dan dukungan yang luar biasa. Akhirnya pernikahan itu terlaksana. Ernie dan Firman resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka tinggal bersama di rumah besar milik Ernie. Rumah itu kini terasa lebih hidup, tidak lagi sesunyi sebelumnya. Bagi Ernie, ia telah mendapatkan kembali kebahagiaan yang hilang. Seorang suami muda, tampan, dan penuh perhatian. Sementara bagi Firman, ia mendapatkan stabilitas dan kenyamanan finansial yang luar biasa, serta kasih sayang yang utuh. Namun, drama tidak pernah benar-benar selesai. Ibu Mila tetap menjadi sahabat dekat Ernie. Mila tetap sering datang mengunjungi rumah Ernie untuk berkumpul, berolahraga bersama, atau sekedar minum kopi. Tetapi kedatangan Mila kini dipagari oleh etika dan kesadaran diri yang ketat. Mila sadar ia harus menjaga sikap di hadapan pasangan yang baru menikah itu. Di dalam hati Mila, gejolak itu masih ada. Ia masih menyukai Firman. Perasaan itu tidak bisa hilang begitu saja hanya karena sebuah pengorbanan. Ia sering menangkap dirinya sendiri sedang mengamati Firman dari jauh, melihat betapa nyamannya Firman kini hidup bersama Ernie. Perasaan bangga karena telah memberikan kebahagiaan kepada sahabatnya, bercampur aduk dengan rasa sakit yang disembunyikan. Aku sudah melakukan hal yang benar, sudah mengikhlaskan. Tapi kenapa melihat mereka berdua masih terasa seperti pisau yang tajam? Batin Mila seringkali saat ia duduk di sudut rumah Ernie, menyaksikan pasangan itu berinteraksi. Firman pun tidak lepas dari ujian batin. Meskipun ia mencintai Ernie dan bersyukur atas kehidupannya kini, kehadiran Mila selalu memicu kenangan dan perasaan yang sulit ia kendalikan. Ketika Mila datang, Firman selalu berusaha bersikap wajar. Tetapi ia sering tanpa sadar mencuri-curi pandang ke arah Mila. Sebuah tatapan singkat, cepat, namun penuh makna. Seolah-olah ia sedang mengingat kembali masa-masa lalu mereka. Suatu sore, saat Ernie sedang ke dapur, Mila dan Firman sempat berpapasan di ruang tengah. Hanya sepersekian detik,
pandangan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata, tidak ada sentuhan, hanya keheningan yang dipenuhi oleh ribuan kenangan yang harus mereka kubur. "Saya senang melihat Ibu Erni bahagia," kata Firman, mencoba memecah keheningan yang canggung itu. Mila tersenyum, senyum yang sama sekali tidak menunjukkan penderitaan batinnya. "Aku pun senang, Firman. Kamu jaga Erni baik-baik ya, itu yang terpenting." Mila tahu, meskipun ia telah menyerahkan Firman kepada Erni, bayangan cinta itu akan selalu ada. Itu adalah resiko dari pengorbanan yang ia buat. Firman kini adalah suaminya sahabatnya, dan ia harus menerima kenyataan bahwa ia akan terus bertemu dengan pria yang ia cintai tanpa bisa memilikinya. Erni bahagia, Mila merasa damai. Tetapi di antara mereka bertiga, ada benang tak terlihat yang akan terus menguji batas-batas persahabatan dan kesetiaan. Dan dalam hati kecil Firman, ia akan selalu menyimpan rasa terima kasih dan juga rasa ingin tahu terhadap wanita yang mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan sahabatnya.